Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Karena itu hari ini biarlah kita terus membangun iman kita kepada Tuhan. Apapun keadaan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mezbah Doa. Biarlah Tuhan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan mendatangkan perkenanan Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini bahwa kami tetap kuat di dalam kuat kuasa-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya apapun badai persoalan kami akan kuat menghadapinya. Sebab Engkau yang menjamin kemenangan di hidup kami. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita datang. Kita sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam situasi apapun, kondisi apapun dalam kehidupan kita, Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup setiap kami. Walau di tengah badai sekalipun, kami akan tetap tenang saat kami bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami mengandalkan Engkau, kekuatan kami penuh di dalam. Terima kasih, terima kasih. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Mari dengan iman kita di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Hati kami tenang Tuhan saat kami menyandarkan diri kami di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber perlindungan kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih.
saat badai bergelora, kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuatan. Bapa, Engkau Raja semesta. Kami tenang Tuhan saat bersama-Mu. Yes. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Engkau Raja atas semesta. Kami tenang. Mari dengan segenap hati. Di saat badai bergelora, kami percaya Kau Tuhan yang menopang kami. Kau Tuhan yang menggendong kami. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau. Kami tenang Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Tuhan, kami tenang dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur yang jadi pertolonganku, Tuhan. Engkau yang menjadi pertolongan dan pengharapan setiap kami. Kami meletakkan setiap hidup kami Tuhan, karena kami tahu bahwa senantiasa pertolongan-Mu itu nyata dalam hidup kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Amin. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Segenap hati kami nyatakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja.
Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu di hidup kami. Pertolongan-Mu itu selalu tepat pada waktunya bagi setiap kami yang berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memberi kami kekuatan di dalam kami menjalani setiap badai kehidupan yang kami hadapi. Biar iman kami tidak goyah, tetap percaya penuh kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau yang berjanji adalah Tuhan yang setia, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di hidup kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Datang dari-Mu, pengharapan kami Tuhan hanya padamu. Kami tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Lebih lagi katakan, pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapan kami Tuhanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng. Pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Amin Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapan kami. Yes Lord, hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus kami tidak akan goyah, kami tak akan gentar Tuhan. Amin. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng. Lebih lagi katakan, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Kami tak akan gentar, tak akan goyah Tuhan. Amin. Ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Tidak akan pernah kami goyah Tuhan dalam iman, percaya kami kepadamu. Sebab Engkaulah sumber pertolongan kami, tepat pada waktunya Tuhan. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan gentar di dalam Engkau. Mari lebih lagi saudara bangun imanmu hari ini di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini dengan penuh iman, percaya, katakan, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng
percaya Tuhan, setiap persoalan yang kami hadapi adalah sebuah ujian, agar kami dapat membuktikan kemurnian iman kami. Bahkan sampai Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami semua orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, urapi setiap kami malam ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau membuka telinga kami seperti seorang murid. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Dan kita percaya bahwa kesaksian akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, selamat malam, shalom Ibu Debbie. Saya ingin menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Di mana anak perempuan saya yang saat ini duduk di kelas 3 SD ya. Pada hari Rabu tanggal 5 Februari pagi-pagi dia mendadak muntah dan demam. Dia mengalami mual dan tidak berhenti. Saya mencoba memberi obat ya yang di rumah tapi tidak sembuh juga. Kemudian jam 11 saya bawa anak saya ke rumah sakit ya, harus bawa ke rumah sakit karena sudah muntah-muntah dan demam ya. Saya bawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan dokter mencurigai kalau anak saya ini terkena usus buntu. Masih kecil ya saudara, sudah usus buntu ya. Kemudian menyarankan akhirnya untuk anak saya di USG. Dan hasil USG ternyata benar, anak saya terkena usus buntu akut. Ya, seketika itu juga saya disuruh dokter untuk segera ambil tindakan opnam, ya, tetapi saya menolak. Saya masih mengimani bahwa Tuhan memberikan mujizat kalau anak saya nanti sudah minum obat antibiotik. Saya pikir pasti juga sembuh. Tapi jam 2 siang sampai di rumah anak saya masih terus demam dan muntah terus. Padahal obat dokter pun sudah diminumkan. Akhirnya saya menyerah dan saya bawa ke UGD. Luar biasanya ketika mau diinfus, ya saya bilang tunggu dulu, suami saya sedang ambil barang. Susternya menjawab, tenang Bu. Saya menjawab lagi, anak ini kuat loh kalau berontak. Dan di luar dugaan saya ketika sudah mulai jarum dimasukkan, saya mendengar anak saya ini ya berseru dengan keras, dia bilang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Seperti itu bahkan sampai selesai disuntik ya. Dan akhirnya dia juga tidak menangis ya waktu jarum suntik masuk, kami terus berdoa. Lalu kita ke langkah selanjutnya, menurut dokter harus segera dioperasi karena usus buntu saudara ya. Dan akhirnya operasi berjalan, puji Tuhan semuanya lancar, baik. Bahkan selesai operasi pun anak saya tidak menangis. Ya, tidak sama sekali dia tidak menangis ya. Dia hanya berkata sakit ya, mungkin karena memang terasa nyeri. Saya pun terus berdoa. Ya, saya berkata kepada dia, berdoa ya Dek, minta Tuhan tolong. Dari hari pertama Tuhan sudah menolong, bisa dilewati dengan penuh ucapan syukur. Bahkan akhirnya anak saya sudah berjalan, bisa duduk dan lancar, ya semua karena pertolongan Tuhan. Dan fase terakhir adalah ketika anak saya minta untuk buang air besar. Saya berpikir aduh ya pasti akan ya mungkin kesakitan. Saya sambil berdoa. Saya bilang Tuhan ya biar pertolongan-Mu Tuhan. Dan benar-benar ya saya melihat anak saya pun ya dia bisa BAB, tidak mengalami sembelit ya, dan Tuhan mengabulkan ya. Saya menangis melihat pertolongan Tuhan, benar-benar ya Tuhan itu baik. Ya terutama buat anak saya, bahkan ketika diizinkan pulang
Anak saya baru tidur, dia minta dibantu, terus dia bilang, "Mah, aku mau baca Alkitab dulu ya." Wah, puji Tuhan ya, anak kelas 3 SD loh saudara. Dia baca Alkitab ya. Saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga buat Ibu Debbie yang selama ini sudah menguatkan iman kami lewat mesbah doa dan mesbah syukur. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberi kesehatan buat Ibu Debbie sehingga bisa memberitakan firman dan untuk iman kami terus bisa semakin bertumbuh dalam Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Amin, amin, amin. Luar biasa ya saudara. Anak umur kelas 3 SD ya. Mengalami sakit dan tiba-tiba demam, muntah-muntah, ternyata usus buntu akut. Ya padahal kita lihat umur kelas 3 SD itu mungkin umur-umur 10 tahun ya. Tapi sudah mengalami usus buntu akut dan puji Tuhan tidak terlambat ya, karena kalau kita tahu usus buntu itu akut ya dia bisa pecah di dalam dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Tapi puji Tuhan, Tuhan ya turut bekerja dalam segala keadaan, bahkan ya anaknya tidak kesakitan, tidak menangis ya sampai selesai operasi, semuanya berjalan lancar. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Ya, dan sekarang sudah pemulihan, bahkan sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu, bahkan anaknya ya kelas 3 SD baca Alkitab, dengar mesbah doa, semua karena ya roh takut akan Tuhan biar ada dalam hati anak-anak kita saudara, supaya anak-anak kita terus mencari Tuhan. Iya, hari ini firman Tuhan akan kita lanjutkan. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Tawarik 17. Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berkata, "Siapakah aku Tuhan, sehingga Engkau itu ya bisa menyelamatkan, bahkan mengangkat keluargaku untuk boleh menjadi kesaksian yang hidup." Ya bahkan Daud membawa tabut yaitu ke istananya dan akhirnya Daud rindu untuk membangun sebuah mesbah atau tempat bagi tabut itu dan akhirnya Tuhan menggenapinya lewat anaknya yaitu Salomo. Baik, kita akan membaca meneruskan 1 Tawarik pasal 18, kemenangan-kemenangan Daud. Ayat yang pertama, sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Ya, dan Daud memukul kalah orang-orang Moab sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti ya. Jadi yang tadinya orang Israel yang harus mempersembahkan upeti dan takut kepada Filistin, takut kepada Moab, di tangan Daud Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan sehingga Daud menaklukkan ya Filistin dan juga Moab. Ya, dan dikatakan saudara bahwa kalau kita melihat catatan dalam 2 Samuel pasal 8, ya di sana dicatat bahwa Daud membunuh 2/3 orang Moab. Nenek moyangnya yaitu Rut berasal dari tanah Moab. Ya ingat ya, Rut itu adalah nenek moyangnya Daud. Sebab Rut melahirkan kakeknya Daud ya. Dan akhirnya ya Moab kita tahu orang yang tidak ya percaya kepada Allah Israel sehingga mereka itu terus menjadi musuh ya. Tapi di tangan Daud semuanya bisa ditaklukkan saudara. Dan dikatakan di sana ayat yang ketiga, selanjutnya Daud memukul kalah Hadadeser raja Soba dekat Hamat ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsik datang menolong Hadadeser raja Soba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kita lihat di sini ya, Daud disertai oleh Tuhan dan dia menaklukkan semua musuh-musuhnya. Karena itu juga Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun ya rumah Tuhan sebab tangannya banyak berlumuran darah membunuh para musuh-musuh. Ya dikatakan di sana kemudian ayat 6, Daud menempatkan
pasukan pendudukan di daerah-daerah Aram dan Damsyik, dan orang-orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti, dan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Wow, saudara, kita lihat di sini Tuhan menyertai Daud. Ya, bukan karena Daud pinter, bukan karena Daud hebat, tapi karena Tuhan yang memberi kemenangan. Ingat, dalam hidup kita ini semua karena Tuhan. Tidak ada yang kita dapat karena kekuatan kita, semua hanya karena Tuhan, saudara ya. Dikatakan di sana, ya, Daud itu dia akhirnya menaklukkan semua bangsa-bangsa, negeri-negeri yang dulunya pernah menaklukkan Israel, tetapi ditaklukkan oleh Daud, saudara. Bahkan dikatakan di sana, ya, kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu menjadi budak Daud dan harus mempersembahkan upeti. Dulu ya Israel, Yehuda lah yang mempersembahkan upeti, tapi di tangan Daud semua musuh-musuhnya ditaklukkan dan mereka harus membayar upeti kepada ya Israel. Tuhan yang memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadeser, lalu membawanya ke Yerusalem, dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadeser, Daud mengangkut amat banyak tembaga daripadanya. Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Kita lihat, saudara, ketika Daud menerima berbagai pemberian dari raja, ya, dikatakan di sana, ya, karena dia menaklukkan mereka semua, jadi ya semua diserahkan kepada Daud. Tembaga-tembaga, persenjataan, bahkan semua diberi kepada dia, saudara. Ayat yang ke-9, ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadeser, Raja Sobah, maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan ya selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah. Sebab Hadadeser sering memerangi Tou dan Hadoram. Ya, jadi ternyata ada raja yang bernama Tou, saudara. Ya, dia juga sering dulu ditindas oleh Hadadeser, dan ketika dia mendengar Daud sudah mengalahkan, dia memberi ucapan selamat. Dia mengirim anaknya, saudara, datang untuk menemui Daud. Dan dikatakan di sana, ya, sebab Hadadeser itu sering memerangi Tou dan Hadoram membawa berbagai barang-barang emas, perak dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari Edom, orang Edom, dari orang Moab dan Bani Amon, dari orang Filistin dan dari orang Amalek. Abisai anak Seruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kemanapun Daud pergi untuk berperang. Wow, saudara, ya, bahkan ketika kita lihat Daud akhirnya diberi pemberian emas dan segala macam harta kekayaan dari seorang raja yang bernama Tou. Dia mendedikasikan pemberian itu ya untuk Allah. Sebenarnya itu diberi buat Daud pribadi, tapi Daud memberikannya itu untuk Tuhan. Ya, kita lihat Daud itu punya hati yang sangat luar biasa. Ketika dia menerima berkat, ya, tidak semua dia ambil, dia terima untuk dinikmati, tapi selalu, saudara, dia mengutamakan Tuhan. Dalam hidup ini juga kita harus belajar seperti Daud, ya. Ketika kita mendapat berkat, jangan dihabisin berkat itu untuk kepentingan kita sendiri, tapi mari kita menabur untuk pekerjaan Tuhan atau kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan, saudara, ya. Daud mempersembahkannya kepada Allah. Dia ya tidak menerima semuanya tetapi untuk dirinya, tapi dia memberikan itu kepada Allah untuk dipersembahkan menjadi persembahan. Karena Daud menyadari bahwa pemberian tersebut itu berasal dari Allah dan hanya dikembalikan untuk Allah, dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, adalah mudah untuk berpikir bahwa berkat-berkat keuangan dan materi kita
Ya, itu adalah hasil dari kerja keras dan keterampilan kita sendiri dan bukan berasal dari Allah. Ya, karena itu banyak orang tidak menyadari itu. Dia berpikir hasil kerja kerasnya semua karena dia yang berusaha, dia yang berjerih lelah. Ingat, apapun yang kita nikmati hari ini itu semua berasal dari Tuhan. Harus kita kembalikan untuk Tuhan. Ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang telah Allah berikan kepada kita harus kita dedikasikan. Ya, untuk nama Tuhan, dikembalikan kepada kehendak Tuhan. Ya, untuk dipergunakan bagi pekerjaannya. Tuhan yang akan menuntun kita di dalam hal bagaimana cara kita ini ya memakai harta kekayaan kita, metode apa ya, dan langkah pertama adalah kita harus siap, hati ini rela untuk memberi. Ya, dan langkah yang kedua, maka Tuhan yang akan menuntun kita bagaimana kita harus memberkati. Saya mengucap syukur saudara, ya saya juga mau bersaksi dulu ketika kami mulai diberkati, ya saya tahu bahwa semua itu dari Tuhan. Makanya ya ketika saya dapat panggilan untuk membuat sekolah Alkitab misi, ya saya menyisihkan berkat itu. Ya saya tahu tidak harus semua kita habiskan atau kita nikmati bagi keinginan kita, tapi di situ ada bagian Tuhan. Ketika saya mempersembahkannya bagi Tuhan, ya dan saya melihat kita tidak semakin miskin saudara. Orang yang menabur, memberi dengan sukacita tidak akan semakin miskin, tapi justru akan semakin diberkati dengan limpah oleh Tuhan. Ya, dan Daud mempersembahkan itu semua bagi Tuhan. Karena Daud tahu bahwa semua yang dia dapat itu adalah hanya karena Tuhan, dari Tuhan. Dikatakan di sana saudara, ya Daud mempersembahkan itu ya bagi Tuhan dan dia menaklukkan semua kota-kota. Ya, Abisai anak Seruya bahkan menewaskan 18.000 orang. Ya, dan ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan. Strategi dibuat oleh Daud dan Alkitab berkata Tuhan terus memberi Daud kemenangan kemanapun Daud pergi berperang. Ingat, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kemanapun kita pergi disertai diberkati Tuhan. Kita lanjutkan ayat 14, pegawai-pegawai Daud. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Seruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara, Sadok bin Ahitub ya dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam. Sausa menjadi panitera, Benaya bin Yoyada menjadi panglima, orang Kreti dan orang Pleti dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Akhirnya Daud mendapatkan ya tempat untuk dia boleh ya dipakai Tuhan, yaitu dalam istana dan seluruh kota-kota yang dijanjikan Tuhan, bahkan tanah-tanah yang dijanjikan Tuhan itu semuanya direbut kembali, bahkan yang pernah dirampas. Karena Tuhan menyertai Daud, Tuhan memberi dia kemenangan. Saudara, hari ini percayalah apa yang kita lakukan ketika kita disertai Tuhan, Tuhan akan buat itu berhasil ya. Dan biarlah hidup kita terus memuliakan nama Tuhan. Baik, mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan yang menuntun kami lewat firman-Mu. Bahkan kami percaya kemenangan demi kemenangan juga Tuhan beri. Sama seperti Daud ketika dia hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan yang terus memakai dia memperlebar daerah jajahannya. Bahkan dia merabut kembali semua wilayah-wilayah yang diduduki oleh orang-orang yang kuat, Filistin, Moab. Namun di tangan Tuhan, Daud menjadi pahlawan yang kuat. Kami berdoa hidup kami Tuhan terus bawa dalam perkenanan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami, Tuhan yang pakai kami dengan cara Tuhan. Diberkati setiap mereka juga Tuhan yang memiliki ya sesuatu untuk dipersembahkan. Beri kami hati untuk mau terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sembuhkan yang sakit malam ini, yang sedang terbaring sakit. Mari letakkan tanganmu di bagian sakit, berkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kau juga memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, bahkan kepahitan, kekecewaan. Kami tolak semua itu di dalam nama Yesus. Tuhan yang akan melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Berkati setiap jemaat-Mu yang terikat di dalam hal keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan.
Kau juga terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu, mereka yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga. Tuhan pulihkan semuanya agar kehidupan kami boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, beberapa waktu ke depan akan mengalami pesta demokrasi. Tuhan berkati bangsa ini dengan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Kami tahu dan percaya Tuhan sudah memilih seorang pemimpin yang terbaik di atas bangsa kami, seorang yang takut akan Tuhan, dan Tuhanlah yang pegang kendali atas bangsa ini. Kami tolak segala roh kerusuhan, perpecahan di dalam nama Yesus. Kami percaya roh damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan menyertai semua damai sejahtera-Mu turun. Bahkan kami percaya perkenanan Tuhan juga turun atas bangsa Indonesia. Hujan pertobatan tercurah, yang berdosa berbalik meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu Saudara diberkati Engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Semua yang Kau lakukan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan Tuhan yang menjamin itu. Kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih saudara, kita sudah sama-sama ikut mesbah doa. Tuhan Yesus memberkati.